Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang akuisisi kepemilikan dengan penuh yang beranggotakan saya, Rinda Ayu Imtihani dengan NIM 195221137. Perkenalkan, saya Ragitri Astuti dari AKS 4D dengan NIM 195221136. Perkenalkan, nama saya Ayu Astati dengan NIM 195221124 dari AKS 4D. Perkenalkan, nama saya Devtania Putri Apriska, NIM 195221139 dari AKS 4D. Saya akan menjelaskan materi mengenai akuisisi dengan kepemilikan penuh, konsolidasi saat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. Menurut PSAK 65 tahun 2014 menyatakan bahwa entitas induk mengonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Sebagai contoh, kita akan menggunakan PT Nusantara yang melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Andalas pada 1 Januari 2015. Di sini agar lebih jelas, jurnal eliminasi akan diberi tanda E. Pada contoh pertama, PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.200 miliar pada saat dilakukan akuisisi. Diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatatnya adalah 1.200 miliar sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari seluruh saham yang diperoleh. Transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada skema berikut. Nilai akuisisi dan nilai wajar KNP 1.200 miliar, nilai tercatat aset bersih PT Andalas saham biasa 400 juta, saldo laba saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta, total nilai tercatat aset bersih 1.200 miliar sehingga selisih atau diferensialnya 0. Gambar 3.1 laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015 sesaat sebelum kombinasi bisnis. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas dengan jurnal berikut. Pada 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas 1.200 miliar, pada kas 1.200 miliar merupakan pencatatan pembelian saham PT Andalas. Gambar 3.2 laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah akuisisi. Dari laporan keuangan di atas dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan laporan posisi keuangan milik PT Andalas, sedangkan laporan keuangan milik PT Nusantara menunjukkan sedikit perubahan, yakni berkurangnya saldo kas sejumlah 1.200.000 serta munculnya akun baru investasi pada PT Andalas dengan jumlah yang sama. Hal ini juga menginformasikan bahwa transaksi akuisisi suatu entitas merupakan transaksi perusahaan investor dengan pemilik sebelumnya perusahaan investasi, sehingga kas yang dibayarkan PT Nusantara atas akuisisi ini dibayarkan pada pemilik PT Andalas sebelumnya, bukan pada PT Andalas. Kertas kerja konsolidasi. Tabel 3.2 menunjukkan kertas kerja konsolidasi untuk laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Dari kolom pertama dari kertas kerja pada tabel 3.2 adalah saldo yang diperoleh dari laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2. Saldo untuk setiap perusahaan ditempatkan berdampingan untuk memudahkan proses konsolidasi. Jika terdapat lebih dari satu entitas anak yang akan dikonsolidasikan, dapat ditambahkan kolom lainnya untuk entitas anak tersebut. Tabel 3.2. Kertas kerja konsolidasian sesaat setelah kombinasi bisnis. Dua kolom selanjutnya yang digunakan untuk menempatkan nilai eliminasi sebagai penyesuaian atas saldo-saldo yang dilaporkan oleh setiap perusahaan sehingga mencerminkan nilai yang tepat untuk konsolidasian. Untuk mempermudah pengidentifikasian, setiap nilai yang dimasukkan pada kolom ini dapat diberikan penomoran yang sama baik di sisi debitnya maupun kreditnya. Sedangkan kolom terakhir merupakan saldo setiap akun-akun yang telah disesuaikan dengan nilai eliminasi dan merupakan nilai yang diajukan sebagai saldo konsolidasian. Yang selanjutnya ada jurnal eliminasi. Berdasarkan kertas kerja yang disajikan pada tabel sebelumnya, yaitu 3.2, bahwa satu-satunya jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menghapus akun investasi pada PT Andalas dan menghapus akun-akun ekuitas entitas anak ditujukan pada jurnal 2E. Berikut jurnalnya. Saham biasa pada PT Andalas didebit sebesar 800 juta.
saldo laba pada PT Andalas di debit sebesar 400 juta. Sedangkan investasi pada PT Andalas di sebelah kredit sebesar 1.200.000.000 rupiah. Jurnal ini hanya dapat dibuat pada kertas kerja konsolidasian saja, bukan pada buku-buku setiap perusahaan. Mengapa? Karena akun investasi ini pada perusahaan sendiri. Sedangkan akun-akun ekuitas entitas anak perlu dieliminasi karena ekuitas atau aset bersih entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh induk. Dapat pula dikatakan bahwa akun investasi pada buku entitas induk mencerminkan investasi induk atas aset bersih dari entitas anak. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan konsolidasian dari PT Nusantara dan entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasi per 1 Januari 2015 terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas dari PT Nusantara dan entitas anak. Aset di sini terdiri dari kas dan setara kas di sebelah kredit sebesar 1 miliar, piutang usaha di sebelah kredit sebesar 850 juta, persediaan di sebelah kredit sebesar 750 juta, tanah di sebelah kredit sebesar 2 miliar. Selanjutnya bangunan dan peralatan di sebelah debit sebesar 3 miliar 400 juta rupiah. Lalu akumulasi penyusutan minus 600 juta di sebelah debit dan 2 miliar 800 juta rupiah di sebelah kredit. Selanjutnya, merek dagang di sebelah kredit sebesar 4 miliar. Jadi, total aset pada PT Nusantara dan entitas anak di sini sebesar 7 miliar 800 juta rupiah. Selanjutnya, liabilitas pada PT Nusantara dan entitas anak terdiri dari utang usaha sebesar 1 miliar 300 juta rupiah, utang obligasi sebesar 2 miliar. Selanjutnya, ekuitas di sini saham biasa sebesar 3 miliar, saldo laba sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Jadi total aset, total liabilitas dan ekuitas pada PT Nusantara dan entitas anak sebesar 7 miliar 800 juta rupiah. Jadi antara aset, liabilitas dan ekuitas pada PT Nusantara dan entitas anak di sini balance sebesar 7 miliar 800 juta rupiah. Selanjutnya mengenai konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi perusahaan. Kombinasi bisnis melalui pengakuisisian saham salah satu perusahaan oleh perusahaan lain memperkenankan setiap perusahaan yang terlibat dalam proses akuisisi untuk tetap berdiri secara badan hukum dan melanjutkan aktivitas operasional seperti biasa setelah terjadinya akuisisi. Hal ini berbeda dengan kombinasi bisnis melalui peleburan usaha yang mungkin menyebabkan salah satu atau seluruh entitas yang terlibat dapat dibubarkan secara hukum. Dalam proses konsolidasi sesaat setelah proses akuisisi, hanya dihasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasi yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian. Selanjutnya ada laba atau rugi bersih konsolidasian. Dalam menghitung laba atau rugi bersih konsolidasian, pada prinsipnya sama dengan menghitung laba rugi bersih entitas individu, yaitu selisih antara seluruh pendapatan dan seluruh beban. Namun, dalam menyiapkan laba atau rugi bersih konsolidasian, hanya pendapatan dan beban dari entitas individu yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Selanjutnya yaitu saldo laba dan dividen konsolidasi. Saldo laba konsolidasian merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepada pemilik entitas. Dalam hal kombinasi bisnis adalah pemegang saham entitas induk. Saldo laba konsolidasian diperoleh dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode ditambah atau dikurangi dengan laba atau rugi dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode ditambah atau dikurang dengan laba atau rugi bersih konsolidasian serta dikurangi dengan dividen konsolidasian. Selanjutnya, dividen konsolidasian merupakan dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas konsolidasian secara keseluruhan. Dividen yang dibayarkan entitas anak kepada entitas induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasian dan perlu dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Berikut merupakan format kertas kerja konsolidasi, yang mana ada kolom nama akun, neraca saldo yang terdiri dari entitas induk dan entitas anak. Selanjutnya ada jurnal eliminasi, ada debit dan kredit, dan kolom berikutnya ada konsolidasi.
Pada nama akun terdapat akun kredit yang mana terdiri dari pendapatan dan keuntungan, lalu ada akun debit yaitu beban dan kerugian serta laba atau rugi bersih. Selanjutnya ada saldo laba awal, ada tambah atau kurang laba atau rugi bersih. Selanjutnya ada negatif atau min dari dividen. Selanjutnya ada saldo laba akhir. Lalu ada aset, kontra aset. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya adalah neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Dan neraca saldo konsolidasian ini merupakan lanjutan dari transaksi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas. Terdapat kolom akun, debit kreditnya PT Nusantara dan debit kreditnya PT Andalas. Kas dan setara kasnya sampai dividen. Hingga akhirnya debitnya PT Nusantara 13 miliar, kreditnya 13 miliar, dan debitnya PT Andalas 3 miliar, kreditnya juga 3 miliar. Selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi di bawah ini. Ada kas terhadap investasi pada PT Andalas sebanyak 50 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Jurnal ini mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas yang didapat dari 50 juta dikali 100%. Nah, selain mencatat penerimaan dividen tadi, PT Nusantara juga mencatat perolehan laba bersih yang dihitung dari penjumlahan seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Jurnalnya, investasi pada PT Andalas terhadap bagian laba atas PT Andalas sejumlah 200 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Jurnal ini mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Selanjutnya, tahapnya adalah menghitung jurnal eliminasi per 31 Desember 2015. Ada saldo Januari 2015, laba bersih, dividen, dan saldo 31 Desember 2015. Saldo 1 Januari, investasinya adalah 1 miliar 200 juta, laba bersihnya 200 juta, dividennya 50 juta. Pada sahamnya, di neraca saldo ditulis saham biasa 800 juta. Sehingga saldo labanya saldo Januari 1 Januari 2015 adalah 400 juta. Sedangkan saldo labanya laba bersih tetap sama 200 juta, saldo labanya dividen 50 juta. Dan saldo 31 Desember 2015 investasinya sejumlah 1 miliar 350 juta, saldo saham 800 juta, saldo laba 550 juta, 100 juta ditambah 200 juta sekitar 50 juta. Nah, jurnal eliminasi pertama untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak pada akhir tahun sebelumnya akuisisi adalah bagian laba atas PT Andalas debit 200 juta, dividen diumumkan 50 juta di kredit, dan investasi pada PT Andalas di kredit 150 juta. Jurnal ini untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Selain jurnalnya pengakuan penghasilan, juga ada mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnalnya saham biasa PT Andalas di debit 800 juta, saldo laba di debit 400 juta, dan investasi pada PT Andalas di kredit 1 miliar 200 juta. Nah, untuk membantu penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kita akan menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian untuk laporan keuangan PT Nusantara. Nah, di slide ini terdapat kertas kerja konsolidasiannya. Ada kolom nama akun, neraca saldonya PT Nusantara dan PT Andalas, jurnal eliminasi, debit kredit, dan konsolidasi. Penjualan PT Nusantara 4 miliar 800 juta, PT Andalas 875 juta, dan konsolidasinya 5 miliar 675 juta. Ada penghasilan dari usaha sekian. Ini profitnya. Ada beban pokok penjualan sampai beban amortisasi, sehingga dihitung tol debit. Ada laba bersih sampai dividen, saldo laba akhir, dan kas dan setara kas sampai saldo laba dari atas. Ada total liabilitas dan ekuitas. Bisa dilihat di buku Dwi Martani halaman 74 sampai 75. Ini neraca saldo lanjutannya tadi. Atas kerja konsolidasian ini juga. Laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara diketahui 800 juta rupiah, dikurangi penghasilan dari PT Andalas sebesar 200 juta rupiah, ditambah bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta rupiah, sehingga laba rugi konsolidasian sebesar 800 juta rupiah.
Berikut laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2016. Dan ini merupakan neraca saldo tahun 2016. Selama periode berjalan, PT Nusantara mencatat jurnal yakni untuk mengakui dividen yang dibagikan oleh PT Andalas, sehingga jurnalnya kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta rupiah. Selama setahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Sehingga investasi pada PT Andalas pada bagian laba entitas asosiasi sebesar 250 juta rupiah. Berikut perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2016. Akan saya zoom. Selanjutnya, jurnal untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas dan dividen yang dibayarkan oleh PT Andalas. Bagian laba atas PT Andalas didebit 250 juta rupiah, dividen diumumkan dikredit 100 juta rupiah, investasi pada PT Andalas dikredit 150 juta rupiah. Selanjutnya, jurnal eliminasi lain yang perlu dibuat adalah jurnal untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atau entitas induk atas PT Andalas, entitas anak, serta ekuitas aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Sehingga saham biasa PT Andalas didebit 800 juta rupiah, saldo laba didebit 550 juta rupiah, investasi pada PT Andalas dikredit 1.350 juta rupiah. Selanjutnya, ini merupakan kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak 2016. Perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Laba bersih PT Nusantara 1 miliar rupiah dikurangi penghasilan dari PT Andalas 250 juta, ditambah bagian atas laba rugi PT Andalas 250 juta, laba rugi konsolidasian sebesar 1 miliar rupiah. Yang terakhir, laporan posisi keuangan PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2016. Sehingga total aset diketahui 9.500 juta rupiah dan total ekuitas sebesar 9.050 juta rupiah.